mengeluarkan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh Bapak, nanti juga bisa sebagai tempat pemberian nutrisi ataupun obat-obatan nantinya kalau seandainya Bapak masih kurang mampu untuk menelan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Pak? Oke, jika tidak ada, saya akan melakukan tindakan ini kurang lebih 10-15 menit. Nanti ketika saya melakukan tindakan ada rasa kurang nyaman. Nah, ketika hal itu terjadi, nanti Bapak boleh melakukan tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Kemudian pada saat saya melakukan tindakan juga akan ada instruksi yang akan saya berikan kepada Bapak. Instruksinya sederhana saja, yaitu nanti Bapak boleh ketika saya bilang menelan, nah Bapak boleh membantu untuk melakukan kegiatan menelan. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan tindakan? Oke, kalau Bapaknya bersedia, saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu. Pertama, jangan lupa gunakan baraskotnya. Oke, baraskot. Setelah itu ambil perlaknya taruh di samping pasien aja ya, nggak usah taruh di atas pasien. Kemudian kita ambil bengkok jangan pernah taruh di sini, nggak enak buat dilihat ya. Taruh di samping pasien. Kemudian kita buka bak instrumennya. Kalau buka bak instrumen kan dalamnya masih steril nih. Nah, bukanya jadi gunanya buat kita naruh jelly di sini. Nah, kita ambil si NaCl, masukin ke dalam kom. Kemudian jangan lupa buat cuci tangan. Buka bungkusan spatnya. Nah, taruh di bak instrumen. Kemudian buka urin bagnya, taruh di bak instrumen. Gunting plasternya atau perbannya. Baru kemudian buka selang NGT-nya. Boleh kita simpan di tempat yang steril ya, di dalam. Nah, kalau dia udah kebuka, kalau seandainya nanti pada saat kita buka dia nggak bisa di tempat yang steril, kita buka boleh taruh di sini, di samping pasien. Baru stetoskop, jangan lupa. Stetoskop jangan ini untuk digantung ya. Catatan, kalau kita pakai stetoskop buat cewek, apalagi pakai jilbab ya, jangan pernah stetoskopnya taruh di jilbab nih. Nah, kalian taruh di luar, jangan ya, harus dimasukin ke dalam telinga. Kemudian stetoskop udah, ini udah. Boleh kita sambil observasi lubang hidung pasien terlebih dahulu, ada massa atau enggak di hidung yang sebelah mana yang akan kita lakukan pemasangan. Misalnya di hidung kanan nih ada massa, jadi kita pindahin alatnya, kita juga pindah ke sebelah kiri. Nah, terus di sini misalnya nggak ada nih, serumennya juga nggak ada. Selanjutnya kita akan lakukan pemasangannya. Oke, kita pakai handscoon steril. Buka di samping pasien, handscoon steril. Ini boleh ya, kalau kalian ngebuka handscoon steril, nanti takut misalnya sudah pakai handscoon steril nih, tapi ada alat yang misalnya harus kalian gunakan gitu. Nah, itu kan berarti kalian harus ngebongkar lagi kan. Nah, caranya adalah buka handscoon sterilnya, pakai handscoon sterilnya. Sorry ya, kalau kita pakai handscoon, kalau mau tindakan apapun yang aksesoris yang ada di tangan itu harus dilepas ya, jangan digunakan. Saya seperti ini nih, saya kelupain naruh jelinya. Ini juga udah dibuka ya. Nah, saya kelupaan nih naruh jelinya. Ini pindahin dulu ke tempat yang steril. Caranya gimana? Ini kan masih steril nih, kita belum terkontaminasi kan. Caranya adalah buka tangan kita. Nah, gunakan yang bersihnya. Nah, gini. Nah, baru tuangkan ke tempat yang bersih. Nah, tangan kita masih steril. Nah, kemudian baru kita ambil si NGT-nya. NGT yang ujungnya kita klem terlebih dahulu. Harus seperti ini. Kalau ada juga NGT yang dia udah ada punya penutup sendiri, jadi tinggal kita tutup.
Terus apa yang harus kita lakukan? Ukur NGT dari mana ke mana? Dari telinga bagian bawah ke hidung, terus baru ke prosesus ya, ukurannya ada di 55 nih, 55 ya. Nah, kalau yang nggak ada ukurannya gimana caranya buat kita menandakan? Boleh kita pakai klem ya, kalau ada klem boleh pakai klem, kalau nggak ada klem boleh kita pakai jari. Ini 55 kan yang bawahnya nih, nah sisain 1 jari kita buat nanti seperti ini. Nah ini bakalan batas akhirnya. Nah gini, baru kita yang lainnya secara normal, kemudian kita olesin ke jelly. Olesin ke jelly, jelinya nggak usah banyak-banyak, nggak usah dilumerin ke semuanya, karena nanti kita juga akan menggunakan tangan kita untuk ngebantu ya. Tangan kita juga masih steril ya. Selanjutnya adalah minta pasiennya untuk punten ya Pak ya, saya akan memasukkan selang ke dalam hidung Bapak. Sekarang Bapak tarik nafas dulu ya. Tarik nafas. Oke. Tarik nafas. Oke. Sekarang coba Bapak buka mulutnya. Oke, nggak ada ya, karena kita untuk melihat apakah ada selangnya melipat di mulut atau enggak. Oke, selanjutnya kita dorong lagi. Misalnya kalau seandainya ada tahanan, wah tahan nih. Terus gimana caranya? Jangan langsung ditarik ya, tapi coba. Nah, ini kan masih bisa. Nah, ini ada tahanan nih di sini nih. Tahanan nih. Gimana caranya? Tetap kita coba. Coba tetap bisa masuk. Oke, sudah di 50. Nah, udah di 55. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ambil stetoskop. Nah, ini udah konsepnya bersih. Stetoskop pasang, taruh di proses hipodeus. Nah, ada ke pinggir sedikit ya. Terus ambil si spatnya hanya 10 sampai 15 cc aja. Kemudian klem ini nggak boleh dilepas. Boleh dilepasnya kapan? Nih, kalau udah kayak gini baru kita lepas. Taruh di PX, kemudian kita dorong. Kalau kedengaran suara blep gitu, nah berarti udah masuk. Terus kita pengen ini validasi bener masuk atau enggak gitu ya. Gimana caranya? Takut misalnya takut nggak masuk gitu ya. Ambil si cairan yang ada di kom, masukin ke dalam. Nah, kalau ada gelembung, berarti dia masuknya ke paru. Kalau nggak ada, berarti benar. Yang kita dengar tadi udah benar suara si lambung. Oke, sudah selesai. Tahap berikutnya kita fiksasi. Nah, habis ini apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung bilas lambung ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah memfiksasi. Fiksasilah menggunakan ini si plaster. Buka plaster nggak usah ribet-ribet ya. Kalian buka, nariknya dari atas aja. Ini yang saya bilang kupu-kupu. Kupu-kupunya kayak gini. Ini. Bagiannya gini. Satu sampai dia di Misalnya ini udah nanggung nih, kalau kita puteran lagi makin pendek, udah iketin aja hidung pasien. Nah, sekarang kalau dia sudah seperti ini nggak akan kuat. Nah, gitu. Tapi kalau dia dengan kekuatan yang kuat bisa nggak? Bisa. Tapi ini kita harus kerja sama keluarga pasien. Nah, terus selanjutnya kalau kita kurang yakin nih, kayaknya nanti bisa basah kena keringat, terus ya copot taruh ini. Selanjutnya boleh kita fiksasi ulang. Fiksasi ulangnya seperti apa? Nah, fiksasi apa? Nah, gitu. Udah, ini kan udah beres nih. Pemasangan NGT-nya sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah bilas lambung. Bilas lambung ini buka, tapi jangan dilurusin kayak gini. Nanti kan ada udara, itu juga tetap kekrem seperti
SPED-nya buka ininya. Harusnya itu ada gelas ukur. Kalau SPED-nya itu nggak ada angka-angkanya. Tapi kalau ada angkanya nggak apa-apa, kita pakai SPED. Tapi bapak ini coba dia gantiin kebersihan tuh. Ini udah bersih aja nggak apa-apa. Nah, ini bersih aja nggak apa-apa. Karena prinsipnya nggak harus steril. Nah, lanjut kita pakai NaCl. Maksimal untuk ngebilas lambung kalau di ruangan biasa itu 200 cc per sekali bilas lambung. 200 cc. Beda ceritanya kalau pasiennya keracunan baru kurang dari 1 jam masuk ke IGD. Itu harus dibilas lambung sampai lambungnya berwarna jernih. Kita masukin 50 cc biar kita lebih enak ngitungnya 50 aja. 50 buka. Nah, kalau saya lebih senangnya seperti ini. Jadi saya nggak perlu pakai 2 jari. Terus kayak gini tutup lagi ya. Saya pakai ini. Nah, klemnya ada di sini aja. Nah, udah di 50 cc klem, jangan sampai kosong ya, jangan sampai ada udara. Masukin lagi. Hitungannya udah 100 cc, buka. Udah mau habis, klem lagi, masukin lagi 150, buka. Masukin lagi 200. Buka, udah mau habis, jangan sampai ada udara. Klem, buka ininya, sambungkan dengan. Kemudian ininya jangan dibuka ya, jangan sampai si udara masuk. Masukin lagi, aspirasi, tarik. Cairan yang kita masukin warnanya jernih. Ketika kita melakukan bilas lambung, pasien-pasien bilas lambung, yang keluar nggak akan jernih, pasti ada warna lain. Nah, ketika kita melihat udah ada warna lain, ketika kita aspirasi, udah stop. Si aspirasinya jangan didorong lagi ke dalam. Klem, copot, sambungkan ke urin bag. Jangan dikasih jeda waktu ya. Kalau untuk kita nyambungin ke urin bag nanti keburu diserap oleh tubuh. Sambungkan ke urin bag. Urin bagnya jangan ditaruh di lantai, karena kalau ditaruh di lantai nanti jadi sumber infeksi. Gantungin. Nah, beres nggak bilas lambungnya? Selesai bilas lambung. Cuman, apakah beres sampai di sini? Enggak. Yang tahap selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah ini jangan dibuang, disimpan untuk bilas lambung berikutnya. Bisa dipakai berapa kali? Sampai yang penting dia bersih aja. Nah, sampai benar-benar udah nggak bisa, baru kita ganti. Atau kita mau pakainya ya udah setiap kali bilas lambung pakai yang baru, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Ya. Nah, terus yang harus kita lakukan adalah tahap selanjutnya, lihat produksinya. Kita tadi masukin berapa? 200. Keluarnya juga harus 200. Nggak boleh kurang. Oke. Kalau lebih nggak apa-apa. Berarti dia udah cairan lambungnya yang ikut keluar. Kita bilas lambung itu sama dengan kayak susu kental manis. Susu kental manis kan kalau kita campurin pakai air, dia akan lebih cair dan lebih mudah kan buat kita ini masukin ke pasien juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia ada keluaran lain tambahan setelah itu, berarti si cairan produksi lambungnya memang sudah mulai keluar. Yang penting jangan sampai berkurang. Kalau udah selesai, kita lihat warnanya, produksinya, konsistensinya. Nah, setelah itu baru kita rapikan alat dari pasien. Rapikan alat-alatnya. Nah, ini yang NGT-nya jangan di ini ya, udah 200 cc yang keluar gitu terus kita klaim, jangan ya, biarin aja kayak gini sampai kita akan melakukan bilas lambung selanjutnya. Misalnya tiap 4 jam sekali kita bilas lambung, ya udah biarin aja sampai kita mau bilas lambung 4 jam sekali lagi. Habis bilas lambung 4 jam sambungin lagi. Pokoknya ini jangan sampai di klaim kayak NGT biasa, karena kan kita tujuannya masih bilas lambung, kecuali kalau lambungnya sudah mulai jernih, keluarannya udah jernih, nah baru kita boleh klaim taruh di tempat biasa. Nah, selama bilas lambung ini dilakukan, pasiennya tidak boleh makan sama minum, pasiennya harus puasa. Kenapa nggak boleh makan minum? Karena nantinya takutnya makanan yang masuk itu sebenarnya nggak efektif nanti buat pasiennya. Kemudian dan juga akan mempersulit kita dalam melakukan bilas lambung. Nah, gimana caranya kalau pasiennya curi-curi makan gitu, curi-curi minum gitu? Biasanya yang seperti ini makan lebih kuat buat ditahan, tapi minum yang jarang yang kuat. Nah, gimana caranya? Tetap kita edukasi ke pasien sama keluarganya untuk melihat memantau pasiennya.
Terus kalau seandainya pasiennya curi-curi minum gimana? Kita bisa tahu. Kalau pasiennya bohong kita bisa tahu. Bohong tahu dari mana? Dari sini. Produksinya akan lebih banyak. Misalnya kalau dia minum, misalnya minumnya satu satu botol gitu. Nah nanti yang keluar juga akan sebanyak satu botol. Produksinya akan lebih banyak. Jadi dia akan ketahuan kalau dia sedang berbohong. Nah selanjutnya udah selesai, kita rapikan, lepaskan skun, cuci tangan, baru kita ke pasiennya bilang, Bapak untuk tindakannya sudah selesai, bagaimana rasanya? Ada rasa kurang nyaman? Kalau rasa kurang nyaman itu wajar ya Pak ya. Ketika kita memasukin alat ke dalam tubuh kita, tentu ada benda asing yang masuk dan itu akan terasa kurang nyaman. Nah ketika hal itu terjadi, itu merupakan hal yang wajar ketika pertama kali dilakukan ya Pak ya. Nah sekarang saya akan melakukan observasi terhadap keluaran dari lambung Bapak, bagaimana warnanya. Nah yang normal itu warnanya adalah warna jernih ya Pak ya, bukan warna putih, kuning atau apalagi sampai hitam Pak ya. Warna yang normal itu adalah warna jernih. Nah selama dilakukan proses pemantauan ini, Bapak diusahakan untuk puasa dulu, jangan makan, jangan minum ya. Nah, nanti kapan harus makan minumnya, ikuti instruksi dari saya. Kalau saya udah bilang boleh makan atau minum, baru setelahnya boleh makan gitu ya. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin pamit ke ruang perawat. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh ke ruang perawat. Nanti juga saya akan kembali ke sini 4 jam lagi, kita akan melakukan tindakan yang sama, yaitu bilas rambut. Oke, saya permisi Pak. Kita ke ruang perawat, catat apa yang kita kerjakan tadi ya. Dari warna, produksi, konsistensinya seperti apa, kedalaman NGT-nya, NGT-nya nomor berapa, tanggal pemasangannya tanggal berapa. Karena kita harus tahu 14 hari ke depan kita harus mengganti ini. Nah, gitu ya. Kemudian baru kita catat berapa banyak yang kita masukin, berapa banyak yang keluar, itu harus kita catat. Kemudian tanda tangan. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau dia punya refleks menelan, bisa diajarkan secara perlahan-lahan melalui mulut. Tapi kalau dia nggak punya refleks menelan, tetap melalui NGT. Nanti makanannya apa? Susu, makanan cair. Dietnya apa? Cair. Cairnya berapa? Tergantung. Ada 6 kali 50, ada 3 kali 100, ada 6 kali 25 cc, ya itu tergantung kolaborasi kita sama ahli gizi. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada tidak? Semoga aja ada.